Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PIB angkatan 2023 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dengan tema kincir air. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Arinda Fira dengan akhiran NIM 015, Rosita Aprilia dengan akhiran NIM 017, Najwa Riandita dengan akhiran NIM 018, Denisa Dea dengan akhiran NIM 033, dan Laila Rizky dengan akhiran NIM 035. Memasuki materi yang pertama mengenai pengertian produk, di mana kami mengambil tema kincir air. Jadi, kincir air adalah alat konversi energi yang dapat mengubah energi kinetik dari aliran air menjadi energi mekanik atau energi listrik. Jadi, alat ini biasanya terdiri dari roda atau baling-baling yang berputar ketika terkena dorongan air yang mengalir. Selain itu, kincir air ini juga memanfaatkan aliran sungai atau saluran air sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Sehingga produk kincir air ini merupakan contoh pemanfaatan energi yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi, serta sangat baik untuk membantu kehidupan manusia secara alami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan ide kelompok kami pada konsep fluida. Kelompok kami mengambil konsep prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli sendiri menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang stabil, jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanannya akan menurun. Persamaannya adalah P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Keterangannya ada pada slide ya. Sekarang mari kita belajar bagaimana sistem ini bekerja. Air dalam botol memiliki energi potensial karena ketinggiannya. Saat air mengalir melalui selang, energi potensial ini berubah menjadi energi kinetik. Di mulut selang, air memiliki tekanan tinggi dan kecepatan rendah. Namun, saat keluar dari selang, tekanan menurun dan kecepatan meningkat. Sekarang, perhatikan sudu-sudu yang berwarna biru atau tutup botol itu. Ketika air yang memiliki kecepatan tinggi menghantam sudu, terjadi perbedaan tekanan. Sisi depan sudu mengalami tekanan tinggi karena air menghantamnya langsung. Sementara sisi belakang sudu mengalami tekanan rendah karena air mengalir melewatinya dengan cepat. Nah, perbedaan tekanan ini menciptakan gaya yang memutar kincir. Inilah yang disebut konversi energi. Energi potensial air berubah menjadi energi kinetik aliran, kemudian menjadi energi mekanik rotasi. Prinsip Bernoulli menjelaskan bagaimana perbedaan kecepatan dan tekanan menciptakan gaya yang efektif. Kincir air seperti ini adalah contoh sederhana dari turbin air yang digunakan di pembangkit listrik tenaga air. Prinsip yang sama diterapkan dalam skala besar untuk menghasilkan listrik. Perbedaannya hanya pada ukuran dan kompleksitas sistemnya. Jadi, kincir air sederhana ini membuktikan bahwa prinsip Bernoulli dapat diaplikasikan untuk mengkonversi energi aliran fluida menjadi energi mekanik dengan memahami bagaimana perbedaan tekanan dan kecepatan bekerja. Kita dapat merancang sistem yang efisien untuk memanfaatkan energi air. Kincir air ini dibuat sebagai alat peraga untuk membantu siswa memahami hukum Bernoulli secara konkret. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa peningkatan kecepatan fluida akan diikuti oleh penurunan tekanan. Melalui kincir air, siswa dapat mengamati secara langsung bagaimana energi kinetik air yang mengalir menyebabkan bilah kincir air berputar. Proses ini menunjukkan konversi energi potensial menjadi energi kinetik, serta efek tekanan dan kecepatan aliran air yang selaras dengan prinsip hukum Bernoulli. Penggunaan alat ini mempermudah pemahaman konsep abstrak melalui pendekatan visual dan praktis.
Nah, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai alat dan bahan pembuatan kincir air. Adapun untuk alat yang dibutuhkan, yang pertama terdapat cutter, yang kedua gunting, dan juga kuas. Nah, untuk bahannya yang pertama itu ada stik es krim, lem, tutup botol bekas, baki, selang, dan juga cat air. Adapun untuk komponen utama pembuatan alat dan bahan tersebut akan terbentuk yang pertama botol plastik yang mana berfungsi sebagai tempat air yang akan diletakkan di tempat yang tinggi. Kemudian selang yang berfungsi untuk menyalurkan air. Nah, dalam desain produk kami itu terdapat dua ukuran selang yang berbeda. Ukuran 3 cm itu letaknya di depan, agak di bawah. Kemudian dengan ukuran 10 cm itu di belakang botol plastiknya dengan letaknya tuh agak lebih tinggi. Kemudian ada kerangka penyangga, ini semacam pondasi untuk tempat botol plastik, dan ini terbuat dari stik es krim. Kemudian kincir dengan bilah, itu maksudnya tuh baling-baling kincir airnya yang terbuat dari stik es krim juga. Kemudian ada baki sebagai tempat menampung air. Kemudian untuk proses pembuatan kincir air akan kami jelaskan di video selanjutnya. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil uji produk kincir air yang telah kami buat. Yang pertama, baling-baling kincir air yang telah kami buat itu berhasil untuk berputar karena
adanya aliran air yang jatuh dari atas. Nah, kincir air ini itu bekerja dengan memanfaatkan prinsip Bernoulli, di mana perbedaan ketinggian air akan menghasilkan perbedaan tekanan dan juga kecepatan, sehingga menghasilkan energi kinetik dan membuat kincir air itu bergerak. Hasil yang telah kami peroleh yang kedua itu tidak ada perbedaan tekanan pada selang kedua yang berada di belakang botol plastik dengan ukuran 10 cm. Nah, hal tersebut dikarenakan tidak terbentuknya tekanan rendah di sekitar mulut selang tersebut. Akibatnya tidak ada dorongan udara dari dalam wadah untuk menyedot air ke selang tersebut. Jika ujung selang kedua itu tidak benar-benar masuk ke dalam air atau diarahkan dengan sudut yang salah, maka air juga tidak akan bisa tertarik. Nah, jika tekanan ini cukup, udara pun juga tidak bisa untuk tersedot karena memang letak sudutnya itu salah. Kemudian yang ketiga itu jumlah air dalam wadah dan juga botol plastik itu tidak konstan karena kita mengandalkan dengan isi secara langsung ke dalam botol plastik dan kita tidak mendapatkan hasil yang konstan karena kondisi selang yang kedua yang kami letakkan di bagian belakang itu tidak bisa menarik air yang terdapat pada bagian wadah atau ibaratnya itu kolam. Jadi kondisi air pada botol plastik itu terus berkurang, jadi kita harus mengisi airnya seperti itu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari produk kincir air yang kami buat akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Baik, di saat ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan produk yang telah kami buat. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu biaya pembuatan dan operasionalnya itu rendah. Karena kincir air ini tuh dibuat dari bahan-bahan lokal seperti stik es krim yang mudah didapat dan murah. Sehingga biaya operasionalnya juga rendah karena tidak memerlukan bahan bakar atau listrik. Lalu yang kedua itu ramah lingkungan. Nah, produk kami itu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau limbah berbahaya sehingga tidak mencemari lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu mudah dibangun dan dirawat. Nah, konstruksi kincir air ini tuh sederhana sehingga dapat dibuat oleh berbagai kalangan tanpa memerlukan teknologi canggih. Perawatannya juga cukup mudah, dengan dilakukan pembersihan secara rutin itu sudah membuat kincir airnya menjadi bersih. Lalu yang keempat itu bisa meningkatkan nilai gotong royong antar sesama. Nah, pembuatan dan pemeliharaan kincir air ini tuh sering dilakukan secara bersama-sama ya, sehingga bisa memperkuat rasa solidaritas antar sesama. Lalu yang kelima itu tidak merusak ekosistem. Nah, karena menggunakan bahan alami dan tidak memerlukan bahan kimia, kincir air ini tuh pastinya tidak akan merusak habitat ikan atau kualitas air yang kami gunakan. Lalu, sedangkan untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama, tenaga yang dihasilkan itu terbatas. Nah, kincir air tradisional ini tuh menghasilkan tenaga yang relatif kecil, sehingga kurang efektif untuk kebutuhan energi yang besar. Lalu yang kedua itu rentan terhadap gangguan ya, karena kincir air ini tuh dapat terganggu oleh benda-benda yang menyangkut di baling-baling, sehingga memerlukan pemeriksaan dan pembersihan secara rutin. Lalu yang ketiga itu ketahanan terbatas. Nah, kincir air ini tuh kan terbuat dari stik es krim ya, biasanya itu perlu diganti mungkin 6 bulan sekali karena bahan alami yang digunakan itu lebih cepat rusak dibandingkan bahan modern. Lalu untuk yang keempat itu ketergantungan pada kondisi air yang turun ke kincir. Nah, efektivitas kincir air itu sangat bergantung pada aliran air yang stabil. Saat debit air rendah, pastinya kinerja kincir air juga akan menurun. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.